Oke, selamat sore. Apa suara saya terdengar? Halo, Terdengar, Pak. terdengar ya? Oke, oke, mohon maaf sebelumnya. Kita mulainya terlambat ya, karena tadi saya ada pertemuan. Oke, nah mungkin untuk sesi tutorial hari ini sekitar 1 jam saja ya. Nah, sekarang kita coba membahas soal-soal terkait aplikasi integral ya, karena di kelas sepertinya belum terbahas semua. Kita coba lihat ya. Oke, yang pertama kita coba menghitung luas ya, luas daerah. Nah, kita mulai dari nomor 19 ini ya. Oke. Nah, di sini saya ambil satu soal saja. Yang B. Oke. Jadi di sini kita disuruh sketsa ini ya, maksudnya ya, sketsa atau menggambar daerah R dan tentukan luas daerahnya. Oke. Nah, untuk menentukan luas daerah, kita harus bisa menggambarkan daerahnya dulu ya. Oke. Sekarang yang B ya. R merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 6 min X. Oke. Nah, sekarang kita coba gambar daerah R-nya. Oke. Yang pertama adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Itu bentuknya apa? Bentuknya adalah parabola ya. Parabola yang terbuka ke atas ya. Oke, jadi kalau digambarkan, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Lalu ada garis Y sama dengan 6 min X. Itu gimana tuh? Garis yang miringnya ke kanan bawah ya. Oke. Nah, Y sama dengan 6 min X itu memotong di titik mana? Oke. Nah, kalau kita punya persamaan Y sama dengan 6 min X, mencari titik potongnya, titik potong sumbunya, kalau yang sumbu X, berarti kita substitusi Y sama dengan 0 ya, karena nanti bentuk titiknya adalah X, 0. Oke, berarti 0 sama dengan 6 min X ya, berarti X-nya sama dengan 6. Oke, berarti dia memotong di 6,0. Oke, kita tandai 6,0. Misalkan ini misalkan 6 di sini ya. Oke. Oke, titik potong sumbu Y itu bentuk titiknya nanti 0, Y ya. Berarti kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya ya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 6 dikurang 0 sama dengan 6 ya. Sehingga kita peroleh titiknya 0,6. Oke, berarti nanti sekitar di sini dia. Oke, berarti garisnya gimana? Tinggal dihubungkan ya. Sebentar. Nah, kalau kita tarik garisnya yang merah ini, dia akan memotong si parabola ya. Oke. Nah, sekarang mencari titik potongnya gimana?
Yang kita butuhkan sebenarnya hanya absisnya ya, atau hanya X-nya saja. Oke. Oke, mencari titik potong, kurva Y sama dengan X kuadrat, dan garis Y sama dengan 6 min X. Caranya, kita ganti, kita bisa substitusi, ya misalkan si X kuadratnya ini dipindahkan ke Y yang ada di persamaan satunya, yang 6 min X ya. Oke, sehingga kita peroleh persamaannya jadi apa persamaannya? X kuadrat sama dengan 6 min X ya. Oke, pindahkan semuanya ke kiri, kita peroleh X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, apa ini bisa difaktorkan untuk mencari X-nya? Bisa nggak difaktorkan? Bisa ya. Apa faktornya? Min 2 sama 3. Ya, X min 2, X tambah 3. Berarti solusinya itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Berarti ini adalah si absis atau bagian X dari titik potongnya. Ya. Oke, sekarang kita coba plot di sini. Yang di sebelah kiri ini kira-kira X-nya berapa nih? Min 3. Min 3 ya. Oke, ini mungkin skalanya tidak sesuai, tidak apa-apa ya. Yang di sebelah kanan berarti 2. Oke, oke. Berarti daerah R-nya itu adalah yang ini ya, yang saya beri warna hijau. Oke. Nah, kemarin untuk mencari luas daerah R gimana? Kita integralkan, kita menggunakan integral ya kemarin ya. Oke. Berarti integral, lihat batas untuk X-nya. X-nya ini dari berapa sampai berapa ini? Dari min 3 sampai 2 ya. Oke. Oke, mungkin saya tulis bentuk umumnya dulu deh. Kemarin kan saya tuliskan seperti ini ya, integral dari A sampai B, fx dikurang gx ya, dx. Oke, di sini A dan B itu adalah batas untuk X ya. Batas, kalau yang A itu adalah batas kiri. Interval ya. Oke, yang B adalah batas kanan. Oke. F itu adalah kurva yang atas, dan G itu adalah kurva yang bawah. Oke, nah sekarang kita coba. Batas untuk X-nya nih, jadi daerah R itu ada di X berapa sampai X berapa. Kita bisa lihat sih titik potongnya tadi ya. Dia ada di X min 3 sampai X sama dengan 2. Berarti di sini batas integralnya dari min 3 sampai 2.
Oke, berikutnya fx. Fx adalah fungsi yang ada di atas. Yang ada di atas siapa di sini? Garis atau parabola? Yang ada di atas R. Yang atas adalah si garis ya. Oke, berarti kita ganti fx-nya jadi 6 min x. Oke, dikurang. Yang bawah berarti yang parabola ya, yang x kuadrat. Berarti kita ganti g-nya jadi x kuadrat. Dah gitu ya. Tinggal teman-teman selesaikan. Oke, cari anti turunan. Anti turunan dari 6 adalah 6x. Dikurang anti turunan dari x adalah setengah x kuadrat. Dikurang lagi anti turunan dari x kuadrat itu adalah sepertiga x pangkat 3. Lalu kita hitung dari x-nya min 3 sampai x-nya 2. Gitu ya. Nah, yang disubstitusi dulu adalah yang atas. Hati-hati jangan terbalik ya. Berarti 6 dikali 2 dikurang setengah kali 2 kuadrat dikurang sepertiga kali 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, baru dikurang yang batas, batas bawahnya ya. 6 dikalikan min 3 dikurang setengah kali min 3 kuadrat dikurang lagi sepertiga min 3 pangkat 3 ya. Oke, coba ini. 6 kali 2, 12 setengah dikalikan 4 itu 2 ya. Terus dikurang, ini jadi 8 per 3. Oke, dikurang 6 kali min 3, min 18. Terus ini min 9 per 2. Lalu ditambah ini ya. Oke, ditambah 9. Oke. Min 3 pangkat 3 itu min 27 dibagi 3 min 9 terus diminuskan lagi jadi plus 9 ya. Oke. Ini mungkin bisa nanti bisa teman-teman coba sendiri. 12 min 2 itu 10 dikurang 8 per 3 dikurang lagi yang bulat kita hitung dulu min 18 tambah 9 itu adalah min 9 dikurang 9 per 2. Oke. Ini 10 min 8 per 3 ditambah 9 ditambah 9 per 2. Berarti ini berapa nih? 19 min 8 per 3 ditambah 9 per 2. Nah, ini coba dihitung sendiri nanti ya. Oke. Oke, begitu untuk luas daerah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Berikutnya terkait nilai rataan. Oke. Nah, di sini diketahui biaya memproduksi X unit produk baru itu adalah
Ini ya, fungsi C, fungsi biaya itu adalah 3X kali akar X tambah 10 ratus dolar. Berapa biaya rata-rata? Oke, biaya rata-rata untuk memproduksi 81 unit pertama. Oke, masih ingat nilai rata-rata fungsi pada interval dari A sampai B itu diberikan oleh apa kemarin? 1/B dikurang A dikalikan integral dari A sampai B fx dx ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung biaya rata-rata untuk memproduksi 81 unit pertama. Oke. Ya, di sini kita tinggal hitung saja nilai rata-rata fungsi biaya ya. Hitung nilai rataan fungsi biaya yaitu Cx pada interval. Nah, kalau 81 unit pertama berarti interval pengintegralannya itu dari unit. Oke, dari 0 sampai hmm, 0 sampai 81 ya. Ini. Oke. Nah, di sini kenapa 0 dimasukkan? Karena ya sebenarnya di sini ada semacam biaya tetapnya ya. Kalau teman-teman ganti X-nya jadi 0, nanti kan CX-nya kan tidak 0 ya. C0-nya itu tidak 0 tapi 10. Oke, berarti si 10 ini juga harus kita perhitungkan ya. Dia sebagai biaya tetap ya. Berarti nilai rataannya itu adalah 1/81 dikurang 0 dikalikan integral 0 sampai 81 fungsi biaya terhadap X ya. Gitu. Oke, berarti teman-teman menghitung 1/81 dikalikan integral 0 sampai 81 fungsi biayanya itu adalah 3X akar X tambah 10 dx ya. Oke. Oke, menghitung ini gimana caranya? Kalau ada 3X akar X, mencari integralnya gimana itu? Jadikan apa biar gampang? Substitusi jadi U. Substitusi. Ya, sebenarnya kalian nggak perlu substitusi ya. Tapi coba gini. Kalau saya punya X akar X, bisa nggak X akar X dijadikan X pangkat berapa gitu? X pangkat sesuatu yang tunggal X-nya. 3/2. Iya, 3/2 ya. Kenapa bisa 3/2? 1 tambah setengah. Ya, sebenarnya kan ini sama saja dengan X dikalikan X pangkat setengah ya. Nah, X saja itu kan sama saja dengan X pangkat 1. Berarti kalau ada bilangan berpangkat, kita kalikan, ya pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti ini akan jadi eh, X pangkat 1 tambah setengah. Berarti pangkat 3/2. Gitu ya. Oke. Berarti ini sama dengan 1/81 dikali integral 0 sampai 81. 3 dikalikan X pangkat 3/2 tambah 10 dx ya. Oke. Oke. Berikutnya, cari anti turunan. X pangkat 3/2, anti turunannya gimana itu?
pakai aturan pangkat ya untuk integral. Jadi anti turunannya kan bentuknya satu per 3/2 tambah satu dikalikan X pangkat 3/2 ditambah satu. Gini ya polanya ya. Oke, ditambah anti turunan dari 10 itu adalah 10X. Ya. Nah, kita hitung dari 0 sampai 81. Oke, coba dirapikan penulisannya, disederhanakan. Berarti ini jadi 3 dikalikan 3/2 tambah satu itu adalah berapa? 5/2. X pangkat 5/2. Oke, masih sama ya. Oke, kita coba sederhanakan lagi. 1 dibagi 5/2 itu sama saja dengan 2/5 ya. Berarti ini 3 dikalikan 2/5. X pangkat 5/2 ditambah 10X dihitung dari 0 sampai 81. Oke ya. Oke, berarti ini 1/81 kalikan. Nah, ini jadi 6/5. X pangkat 5/2 ditambah 10X dihitung dari 0 sampai 81. Oke. Nah, sekarang kita gunakan teorema dasar kalkulus ya. Jadi kita substitusi batas yang atas dulu. Yang 81 ini ya. Sorry, ini 81. Oke, berarti 1/81 dikalikan 6/5. Ya, 6/5. Nah, X-nya diganti 81. 81 pangkat 5/2 ditambah 10 kali 81 gitu ya. Oke, ini baru yang atas dikurangi yang bawah ya. 6/5 dikalikan 0 pangkat 5/2 ditambah 10 dikali 0 ya. Oke, dan kita tahu bahwa yang ini adalah ini 0 ini ya. Oke, berarti kita cukup menghitung yang ini saja. Oke, coba tuh. 1/81 dikalikan. Menghitung ini gimana biar gampang? 81 bisa saya jadikan apa? 81 itu berapa kuadrat ya? 9, Pak. 9 ya. Oke. Berarti boleh saya tulis seperti ini ya. Oke, ditambah 10 kali 81. Berarti ini jadi 1/81 dikalikan 6/5. Oke, 9 kuadrat dipangkatkan 5/2. Berarti di sini pangkatnya kalian kalikan ya. Berarti 2 dikalikan 5/2 itu jadi 5. Berarti ini jadi 9 pangkat 5 ya. Oke. Ditambah 10 kali 81. Oke. Nah, sekarang menghitung ini biar gampang gimana? Nah, mungkin 81-nya, oke, saya jadikan 9 kuadrat semua ya. Oke, mungkin ini saya jadikan 9 kuadrat semua. Nah, di sini 9 kuadrat, sini juga 9 kuadrat. Oke, biar seragam ya. Oke, berarti kalau 1/9 kuadratnya saya kalikan ke dalam, saya akan peroleh bentuk seperti ini. 6/5 dikalikan
9 pangkat 5 dibagi 9 kuadrat. Ditambah 10 dikali 9 kuadrat dibagi 9 kuadrat. Oke ya. Nah, yang ini bisa langsung habis ya. 9 kuadrat bagi 9 kuadrat itu 1. Berarti yang ini tinggal 10. Nah, yang ini gimana ini? 9 pangkat 5 dibagi 9 kuadrat itu berapa? Jadi 9 pangkat 3 ya. Oke. 9 pangkat 3 kalau nggak salah 700 berapa? 29 ya. Berarti ini 6 per 5 dikalikan 9 pangkat 3 tadi 729 ditambah 10. Nah, ini silakan coba dihitung nanti ya. Ini berapa nanti? Silakan dicoba. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa disimpulkan ya, karena ini soal cerita, jangan lupa disimpulkan. Jadi biaya rataan untuk memproduksi 81 unit pertama adalah ini ya hasil akhirnya. Nanti silakan disederhanakan sendiri. Satuannya apa? 100 dolar ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Ibe, mau nanya Pak, ini absennya di mana ya? Oh, presensi ya? Nanti dulu Iya, deh. Nanti. oke Pak. Nanti saya buka ya. Oke. Oke gitu ya. Saya lanjut dulu. Berikutnya nih, nomor 26. Terkait keuntungan berlebih ya. Nah, di sini skenarionya, misalkan T tahun dari sekarang, rencana investasi pertama akan menghasilkan keuntungan dengan laju ini ya, P1 aksen, dan investasi kedua akan menghasilkan keuntungan dengan laju P2 aksen. Oke, selama berapa tahun laju keuntungan rencana investasi kedua melebihi yang pertama? Oke, ini mirip dengan soal yang di kelas ya, hanya diganti fungsinya saja. Oke, berarti untuk yang A, kita selesaikan pertidaksamaan. Eh, Berarti kan dia maunya yang kedua lebih dari yang pertama ya. Berarti P2 aksen, T lebih dari P1 aksen. T.
Oke, P2 aksen itu adalah 220 dikurang 2T. P1 aksen adalah 100 ditambah T kuadrat. Nah, menyelesaikan ini gimana? Kumpulkan semuanya di satu ruas ya, dan ruas yang lain jadikan nol. Misalkan saya mau yang kiri saja yang nol. Oke, berarti semuanya pindahkan ke kanan ya. Berarti ini minus 220 tambah 2T tambah 100 tambah 100 tambah T kuadrat. Oke, nah sederhanakan. Ini jadinya T kuadrat tambah 2T minus 220 tambah 100 itu adalah minus 120. Oke. Nah, sekarang cari pembuat nol. Oke, dengan cara mungkin alternatif pertama coba difaktorkan. Kok bisa kita memfaktorkan ini? Bisa ya, yaitu apa? 12 sama 10, Pak. Oke, yang 12 plus ya, T min 10. Oke, berarti kita tandai pembuat nolnya, yaitu min 12 dan 10 ya. Oke, Oke, pembuat nol ruas kanannya, sebentar. Itu T sama dengan min 12, lalu T sama dengan 10 ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang garis bilangan ini menunjukkan T-nya ya. Nah, sekarang untuk T yang mana yang merupakan solusi dari ini? Kita lakukan uji tanda ya, atau uji titik. Oke, coba ini kan ada tiga bagian ya. Bagian satu, itu ketika T-nya di sebelah kiri min 12. Bagian dua itu ketika T-nya di antara min 12 dan 0. Dan bagian tiga itu di sebelah kanan 10. Nah, yang masuk ke dalam solusi apa nih? Yang mana? Atau tandanya saja deh, tandanya. Tanda dari ruas kanan. Oke, daerah satu. Kalian bisa ambil min 13 ya. Terus substitusi ke sini. Jadinya min 13 tambah 12 dikalikan min 13 min 10. Oke, ini negatif ya.
Ini juga negatif, negatif kali negatif, jadi positif ya. Oke, berarti nomor satu tandanya positif. Nomor 2 dan 3 kemungkinannya apa nih? Oke, kalau nomor 2 saya ambil 0 ya. Berarti 0 tambah 12 dikalikan 0 dikurang 10. Oke, ini tandanya positif, yang ini negatif. Nah, positif dikali negatif jadinya negatif. Berarti nomor 2 negatif ya. Nomor 3, 11 misalkan ya. Terus substitusi ke ruas kanan. Jadinya 11 tambah 12 dikalikan 11 dikurang 10. Ini tandanya positif, yang ini tandanya positif, berarti perkaliannya jadi positif. Berarti sebelah sini tandanya positif. Nah, yang dimau oleh pertidaksamaannya yang tandanya apa nih? Negatif, Pak. Negatif ya, berarti yang tengah. Oke. Nah, tapi T itu kan menunjukkan waktu ya. T menunjukkan waktu. Berarti dia harus lebih besar dari 0 ya. Oke. Oke, berarti eh, dalam konteks ini yang jadi solusi adalah ya T-nya harus lebih besar dari 0 ya. Oke. Berarti solusi sebenarnya yang warna biru ini ya. Kenapa yang ini? Karena di sini T menunjukkan waktu ya, dan T harus lebih besar dari 0. Oke, atau mungkin boleh ya kalau sama ya. Sama juga boleh. Oke. Jangan lupa disimpulkan. Kesimpulannya apa nih? Berarti kan laju investasi kedua akan melebihi laju investasi pertama selama berapa tahun ini? Dari interval T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10, itu berapa tahun ini? 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi laju investasi apa? Investasi kedua melebihi laju investasi pertama selama 10 tahun. Oke, selama 10 tahun ya. Oke, yang B, hitunglah kelebihan keuntungan bersih jika Anda mengikuti rencana investasi kedua selama periode waktu yang diperoleh pada bagian A. Oke, gimana cara menghitungnya? Menggunakan integral ya. Integral dari, nah interval pengintegralannya itu diambil ketika kondisi di mana laju investasi kedua itu lebih dari laju investasi pertama. Ya, berarti dari 0 sampai 10. Oke ya. Terus berarti di sini yang
lebih besar dulu, yaitu P2 aksen T dikurangi P1 aksen T dt ya. Oke. P sama dengan integral 0 sampai 10 P2 aksen 220 min 2T dikurangi P1 aksen 100 tambah T kuadrat. Nah, gini ya. Oke. Ini berarti 220 min 2T min 100 min T kuadrat dt. Ini berarti integral 0 sampai 10. Oke, 220 dikurangi 100 itu adalah 120 ya. Dikurangi 2T dikurang T kuadrat dt. Oke, cari anti turunannya. Anti turunan 120 itu adalah 120T dikurang anti turunan dari 2T itu adalah T kuadrat ya. Anti turunan dari T kuadrat itu adalah sepertiga T pangkat 3. Nah, ini kita hitung dari T-nya 0 sampai 10 ya. Oke, berarti yang 10 dulu di substitusi ya. Berarti 120 kali 10 dikurangi 10 kuadrat dikurangi sepertiga kali 10 pangkat 3. Oke, dikurangi 120 dikali 0 dikurang 0 kuadrat dikurang sepertiga kali 0 pangkat 3. Oke. Nah, yang ini jelas 0 ini ya. Ini 0. Berarti kita cukup menghitung yang atas ini ya. Oke. Berarti 1200 dikurang 10 kuadrat itu adalah 100 ya. Dikurangi sepertiga. Oke, sepertiga kali 1000. Oke. Berarti berapa ini? 1100 dikurang 1000 per 3. Oke. Samakan penyebut per 3, ini 3300 dikurang 1000 ya. Oke. Sehingga kita peroleh berapa? 2300 per 3. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk yang B. Yang C apa tuh? Sketsa kurva laju keuntungan dan arsir daerah yang merepresentasikan kelebihan keuntungan bersih. Oke. Oke, yang C itu disuruh gambar ya. Yang pertama ada Y sama dengan P1 aksen. Oke, P1 aksen apa tadi? Ini ya, 100 ditambah T kuadrat. Yang kedua ada Y sama dengan P2 aksen. Tadi apa? P2 aksen. 220 min 2T ya. Oke. Nah, ini teman-teman gambar saja ya. Ini T, ini Y. Oke, kalau Y sama dengan 100 ditambah T kuadrat, ini artinya grafik fungsi kuadrat ya, atau parabola yang standar tapi digeser 100 satuan. Oke, jadinya kalau digambar seperti ini. Tapi dia memotongnya itu di sumbu Y di titik 0,100 ya ini ya. Jadi di sininya dia 100. Yang biru ini adalah Y sama dengan P
P1 aksen T ya. Oke. Terus yang kedua, ini memotongnya di mana ini? Ketika T-nya 0 berarti di 220 ya. Oke, berarti ini di sini kurang lebih 220. Terus ketika Y-nya yang 0, harusnya di 110 ya. Oke, oke, berarti garisnya nanti seperti ini. Jadi yang ungu ini adalah Y sama dengan P2 aksen T. Oke, nah ini mungkin skalanya nggak sesuai ya. Tapi di sini eh, kelebihan keuntungannya itu kan dinyatakan dengan integral ya. Integral 0 sampai 10 P2 aksen T dikurangi P1 aksen T. Gitu. Nah, integral ini itu menyatakan daerah yang ini ya, yang saya arsir ini. Oke, dengan interval untuk T itu dari 0 sampai di sini 10 ya. Oke, oke, jadi yang hijau ini menyatakan ini ya, kelebihan keuntungan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, nomor 27. Pada suatu negara, distribusi pendapatan pengacara mengikuti kurva Lorenz, oke, yaitu L1 ya. Dia fungsinya seperti ini. Sedangkan pendapatan dokter, nah ini kita membandingkan eh, semacam kesejahteraan dari dua profesi ya. Kalau yang di kelas kita bahas itu kan yang membandingkan kesejahteraan dari dua negara ya. Oke, tapi pada dasarnya sama saja nanti ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini kurva Lorenz-nya menyatakan pendapatan dokter bedah ya. Oke, distribusi pendapatan si dokter bedah. Oke, seperti ini. Oke, hitunglah gini indeks untuk
kurva Lorenz tersebut. Lalu profesi mana yang memiliki apa tadi? Mungkin saya tuliskan distribusi kekayaan yang lebih merata. Oke, gitu ya. Masih ingat rumus untuk indeks Gini? Teman-teman boleh menggunakan rumus ini ya. 2 dikalikan integral 0 sampai 1 X dikurang Lx dx. Oke. Dengan L itu adalah fungsi Lorentz ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu indeks Gini untuk yang pengacara. Oke. Saya notasikan pakai GI1 saja ya. Berarti ini 2 dikali integral 0 sampai 1 X dikurang L1X dx. Oke, coba. Berarti 2 dikali integral 0 sampai 1 X dikurang L1 itu adalah 4/5 X kuadrat ditambah 1/5 X ya, dx. Oke, sederhanakan bentuknya, maka kita akan peroleh ini X min 4/5 X kuadrat minus lagi 1/5 X ya. Oke, ini minusnya saya kalikan ke dalam ya. Oke, berikutnya sederhanakan ini integralnya. Yang bisa dioperasikan yang X dan min 1/5 X ya. Jadinya berapa? 4/5 X ya, dikurang 4/5 X kuadrat dx. Oke. Nah, di sini 4/5 itu konstantanya ya, yang ada di depan masing-masing variabel. Kita bisa keluarkan dari integral ya. Jadinya 2 dikali 4/5 dikali integral 0 sampai 1 X min X kuadrat dx. Oke, saya buat seperti ini saja ya, biar mudah mengintegralkan yang ini. Oke, berarti ini jadi 2 dikali 4/5, konstantanya berubah jadi 8/5. Dikalikan integral 0 sampai 1, X min X kuadrat dx. Oke, nah X min X kuadrat, integral dari X itu adalah apa? Setengah X kuadrat. Dikurangi integral dari X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, karena integral tentu, ya kita hitung dari ini 0 sampai 1 ya. Oke. Gunakan teorema dasar kalkulus, berarti kita substitusi dulu yang atas ya. Oke, berarti setengah kali 1 kuadrat dikurang sepertiga kali 1 pangkat 3. Nah, dikurangi substitusi batas bawah. Setengah dikalikan 0 kuadrat dikurang sepertiga dikalikan
0 pangkat 3 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Yang ini itu jelas 0. Berarti kita hanya perlu menghitung yang ini. Ya, oke. Berarti jadinya 8/5 dikalikan setengah dikurang 1/3. Oke. Oke. Menghitung ini samakan penyebut 6 ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Dikurang 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Oke, jadinya 8/5 dikalikan 1/6. Berapa ini? Ini bisa dibagi 2 ya. Yang ini 4, ini jadi 3. Berarti jadinya 4/15. Oke. Nah, ini adalah indeks Gini untuk pengacara ya. Oke. Nah, sekarang coba hitung indeks Gini yang satu lagi. Yang mana? Dokter bedah berarti ya. Yang dokter bedah. Ya, mungkin di sini saja deh. Indeks Gini dokter bedah. Saya notasikan pakai GI 2 ya. Ini sama dengan 2 dikalikan integral 0 sampai 1 X dikurang L2X dx. Oke. Berarti ini jadi 2 dikali integral 0 sampai 1 X dikurang ini ya. Oke. 5/8 X pangkat 4 tambah 3/5 X dx. Oke, coba nih. Oke, disederhanakan jadinya 2 kali integral 0 sampai 1. Ini X min 5/8 X pangkat 4 minus lagi 3/5 X dx. Oke ya. Nah, sekarang sederhanakan lagi si integrannya. Di sini ada X, di sini ada minus 3/5 X. Berarti kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 2/5 ya. Oke, 2/5 X dikurang 5/8 X pangkat 4. Oke, gimana ini? Oke, kita cari anti turunannya ya. Berarti ini 2/5 dikalikan anti turunan dari X itu adalah setengah X kuadrat ya. Oke, dikurangi 5/8 dikalikan anti turunan dari X pangkat 4 itu adalah 1/5 X pangkat 5. Oke,
Nah, ini kita hitung dari 0 sampai 1 ya. Gini. Oke, sebentar. Saya rapikan saja dulu. Ini, nah gini saja ya. Oke, berarti ini jadi 2 dikalikan. Nah, ini konstantannya bisa saya sederhanakan ya ini ya. 2/5 dikalikan setengah itu adalah 1/5. Berarti jadi 1/5 X kuadrat ya. Lalu 5/8 dikalikan 1/5 itu adalah 1/8. Berarti jadi 1/8 X pangkat 5. Nah, ini kita hitung dari 0 sampai 1. Oke ya. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan batas yang atas dulu di sini ya. Yang atas dulu. Berarti jadinya 2 dikalikan 1/5 kali 1 kuadrat dikurang 1/8 kalikan 1 pangkat 5 gini ya. Nah, baru dikurangi. Disubstitusikan X-nya 0. Berarti 1/5 kali 0 kuadrat dikurangi 1/8 dikalikan 0 pangkat 5 ya. Seperti ini. Oke. Yang ini itu jelas 0 ya. Ini jelas 0. Berarti kita cukup menghitung yang ini saja. Ya. Oke. Jadi sama dengan 2 dikalikan 1/5 kali 1 kuadrat adalah 1/5. Dikurangi 1/8 dikalikan 1 pangkat 5 ya 1/8 ya. Gitu. Oke. Eh, kita coba kurangi ini ya. Dengan cara menyamakan penyebut ya. Per 40 gitu. 40 bagi 5 itu adalah 8. Kalikan 1 itu 8 ya. Dikurang 40 bagi 8 itu 5. 5 kali 1, 5. Berarti jadi 2 dikali 3/40. Jadinya berapa nih? 6/40 atau 3/20. Benar ya? Kalau ada salah hitung, silahkan diinterupsi saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 indeks Gini. Ya. Yang pertama ini adalah untuk pengacara, dia 4/15. Yang kedua, itu untuk dokter bedah, dia 3/20. Nah, sekarang kalau kita ingin membandingkan distribusi dari kekayaannya, ya, yang lebih merata, yang indeks Gini-nya gimana kemarin? Yang distribusi kekayaannya lebih merata, yang indeks Gini-nya gimana? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Yang kecil ya. Oke. Nah, sekarang kita punya informasi bahwa, oke, saya coba rangkum ya. Indeks Gini untuk, itu ya. Yang pertama tadi pengacara ya. Pengacara itu saya notasikan pakai GI1, nilainya 4/15 ya ini ya. Yang ini. Oke, yang kedua adalah untuk dokter bedah. Oke, dokter bedah saya notasikan pakai GI2, yang nilainya adalah 3/20. Oke ya. Oke. Nah, sekarang mana yang lebih kecil ini? 4/15 atau 3/20?
Gimana caranya? Kalau ada dua pecahan, menentukan yang lebih kecil gimana? Ada yang tahu nggak? Kali silang aja, Pak. Kali silang. Kenapa kali silang? Maksudnya gimana tuh kali silang? Jadi kayak taruh sebelah-sebelahan terus ntar kayak dikali silang satu sama lain. Ntar yang lebih kecil berarti yang lebih merata. Oh, iya sebenarnya mengkalikan silang itu kita melihat pembilang dari pecahannya ya, ketika penyebutnya disamakan gitu. Jadi di sini kan penyebutnya beda nih. Ini yang satu 15, yang satu 20. Nah, kita ingin menyamakan penyebut di sini ya. Oke. Nah, kira-kira kelipatan terkecilnya dari 15 dan 20, teman-teman coba cari bilangan yang terkecil, tapi bilangan itu bisa habis dibagi 15 dan habis dibagi 20. 60 Pak. 60 ya. Oke, berarti ini dua-duanya kita jadikan per 60. Ini juga per 60. Nah, 4 per 15 itu sama dengan berapa per 60? 16. 16 ya, kalikan 4 ya. Oke. Kalau 3 per 20 sama dengan berapa per 60? 9. Kali 3 ya 9, Pak. jadinya. Ya, 9, betul. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, ya kita tinggal lihat pembilangnya. Mana pembilang yang lebih kecil di sini? Dokter bedah, Pak. Ya, yang dokter bedah ya. Berarti kesimpulannya gimana? Dokter bedah lebih Karena, merata. ya, dokter bedah lebih merata ya. Karena GI2 kurang dari GI1, GI1, sorry. Maka distribusi pendapatan dokter bedah lebih merata ya. Jika dibandingkan dengan apa pengacara. Pengacara ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, saya mungkin coba ini ya, yang tadi yang mengalihkan silang itu kok bisa seperti itu. Jadi misalkan saya punya dua pecahan ya, 4 per 15 sama 3 per 20. Oke, tadi cara yang diusulkan itu adalah mengkalikan silang. Maksudnya, maksudnya gini, 4 dikalikan sama 20 terus 5 dengan 3 gitu. Terus kalau gitu gimana berikutnya? Yang sebelah kiri yang mana? Nanti kan kayak ada masing-masing angkanya, Pak. Terus yang lebih kecil berarti Hmm. pecahan yang lebih kecil. Kayak yang di kiri 60, yang di kanan kan berarti 45. Berarti yang 3 per 20 lebih kecil. Oke, yang di kiri jadi berapa? Yang sebelah kiri jadi 60, jadi 80. Yang sebelah kanan jadi 45. Oke, berarti Ya, yang lebih kecil yang ini gitu. ya bro. Sama kan Oke. lihat dari penyebut pembilangnya aja juga udah kelihatan sih, Pak. Hmm, oke, bisa sih.
Yang ini kan penyebutnya lebih besar ya, tapi pembilangnya lebih kecil. Iya benar sih, bisa langsung dilihat juga sebenarnya. Sedangkan yang ini kan pembilangnya kecil tapi penyebutnya besar, ya. Berarti yang ini lebih kecil ya, secara langsung juga bisa harusnya. Oke, oke seperti itu. Ada pertanyaan? Indeks Gini? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya untuk tutorialnya. Nanti latihan soalnya disambung hari Kamis saja. Oke, nah sekarang silakan ini ya, presensi di Six itu sudah saya buka sampai jam 17. Silakan. Ataupun terminal lebih panjang. Halo Pak, Pak Ida bagus. Silakan. Tes. Ya, kenapa? Pak, saya kayak Iko Pak. Ini Ya, saya tuh dari gimana? tadi sama Pak Rizky, saya di satu device karena HP saya mati, terus tablet saya juga mati. Jadi dari tadi saya sama Pak Rizky. Terus saya nggak bisa login Six Bapak, nggak tahu kenapa. Itu boleh nggak Pak? Maaf banget ngerepotin Bapak. Boleh nggak minta tolong di absenin Pak? Ya udah deh, nanti saya isikan. Makasih banyak Bapak. Ini saya sama Pak Rizky Pak. Oke, sip sip. Mas Pak. Yang lain gimana? Bisa. Alan, Pak. Oke. Pak.